di kabupaten. Baik, baik. Saya ke Prof. Trubus. Prof. Trubus, terkait dengan masa transisi, memang ini tidak seluruhnya dari 3 provinsi. Ada kabupaten berdasarkan tingkat keparahannya masih sekarang masa tanggap darurat, ada yang sudah beralih ke masa transisi ke pemulihan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat masa transisi dan kondisi di lapangan sesungguhnya? Iya, kalau yang saya amati itu memang sudah banyak perkembangan-perkembangan dalam hal penanganan bencana ini, terutama adalah bahwa perubahan dari tanggap darurat ke transisi itu sudah menunjukkan hal-hal yang positif, di mana kemudian masyarakat sudah bisa mulai move on setidaknya dari kondisi yang sangat terpuruk karena memang bencananya cukup dahsyat, sehingga yang terjadi adalah apa yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat untuk menghadapi situasi yang memang belum pernah sebelumnya dialami, gitu kira seperti itu. Sehingga ini yang penting sekali. Yang kedua, menurut saya karena menuju transisi ini nanti akan tentu kaitannya melangkah ke rekonstruksi dan satu lagi yang namanya rehabilitasi, Mbak, itu membutuhkan satu proses yang panjang. Karena itu masyarakat harus diedukasi, harus diberikan informasi yang utuh, dan saya berharap dari Pak Muhari tadi itu bisa sampai ke masyarakat sehingga dalam ini masyarakat tidak lagi memberikan informasi, karena seperti ketahui bahwa di masyarakat itu berkembang di media sosial, Mbak, yang paling dasar informasi itu, sehingga terkesan bahwa penanganan mengenai bencana ini terkesan lambat, padahal sebenarnya pemerintah itu sangat cepat dalam arti responsif gitu ya terhadap penanganan itu sendiri. Memang namanya bencana itu tidak bisa kita gambarkan sesuatu yang sifatnya istilahnya sempurna lah gitu, sempurna. Tetapi memang dalam hal ini upaya-upaya pemerintah yang namanya kebijakan prioritas nasional, segala daya upaya sudah kementerian dan lembaga sudah berupaya keras, dan dalam ini dukungan masyarakat dari provinsi-provinsi lain ya, selain 3 provinsi itu dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan juga unsur-unsur swasta juga sudah banyak terlibat. Ini yang penting sekali, di mana kemudian bahwa pemulihan pasca bencana yang terkait nanti pada ujungnya rekonstruksi dan rehabilitasi itu masyarakat kita secara gotong royong sudah mencapai ke sana, Mbak. Dan ini yang perlu dipahami. Dan yang terakhir menurut saya dalam pandangan ini tentu harus kita lihat bagaimana kemudian minimnya keluhan-keluhan masyarakat yang dimana kemudian mereka yang jadi korban itu tidak lagi istilahnya menyampaikan hal-hal yang kemudian menimbulkan satu persepsi ya yang kurang baik. Ini yang penting sehingga saya berharap peran serta masyarakat dan peran serta pemerintah daerah ya yang harusnya ini tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dalam penanganan ini betul-betul merupakan satu kebersamaan bahwa kita adalah negara NKRI, segala sesuatunya harus melalui mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, dan kebijakan prioritas nasional ini sesungguhnya lebih cepat sebenarnya dari kebijakan yang selama ini diperdebatkan, yaitu mengenai status bencana nasional, Mbak. Menurut saya itu yang penting. Saya langsung dijawab saja Pak Muhari. Tadi poin kedua terkait dengan edukasi, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi pada tahap transisi. Edukasi itu sejak kapan akan dilakukan? Karena akan memakan waktu yang lama. Edukasinya sendiri Pak, mulai kapan dilakukan? Saya tidak menyebut akan makan waktu yang lama, yaitu opini Anda. Artinya yang kita lakukan ini adalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena penetapan lokasi itu bukan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi merupakan usulan dari pemerintah daerah yang kemudian kita lihat bersama, kita bawa universitas setempat dan geologi, lihat apakah kemudian baik. Bukannya karena tentu pertamanya ada baik itu utara atau itu memang harus terhindar bencana serupa baik pun di masa depan. Meskipun ada beberapa titik misalkan daerah yang ringan
mungkin masih bisa kita bangun ulang dengan nanti penambahan rekayasa dari struktur maupun struktur. Tetapi untuk daerah yang strukturnya berat termasuk ini opsinya akan kita relokasi ke tempat baru yang saat ini dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Baik, Pak Muhari, kalau Anda tadi tidak sepakat dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan makan waktu lama, proyeksi dari BNPB akan makan waktu berapa lama, Pak, untuk 3 provinsi tersebut? Unian sementara ini harapan Bapak Presiden disampaikan bahwa tadi saya sampaikan sebelum Ramadan sudah bisa final. Nah, kemudian yang harus kita pahami adalah ketika kita berbicara rekonstruksi dan rehabilitasi itu bukan lama sebentar. Ini komponen utamanya atau prinsip awal dasarnya adalah rehabilitasi itu bukan lari sprint, tapi lari maraton. Secara bertahap kita lakukan dengan dari 2026-2030 karena ini tidak hanya sekitar untuk memperbaiki orientasi rumah, kita akan membangun ulang kawasan ini karena di beberapa tempat kabupaten kota yang terdampak sampai 30-40% kawasan total dari kabupaten. Sehingga konsepnya adalah rehabilitasi kawasan yang lebih baik, dan ini termasuk nantinya desain ulang drainase, desain ulang keairan, sehingga akan dilakukan hanya memperbaiki atau ulang, tetapi memperbaiki kawasan. Baik, Pak Muhari, kadang sinyal komunikasi kita agak putus-putus. Ini Anda berada di Banda Aceh ya, Pak Muhari ya? Oh, di Jakarta, baik. Saya ingin bergeser dulu ke Prof. Trubus. Prof, kita tahu di Kabupaten Agam, Manijau, kemudian di Pidi Jaya di Aceh itu kan ada banjir susulan, dan banjirnya kalau kita lihat di Agam itu kan luar biasa, tidak hanya membawa material batu dan lumpur tapi juga kayu-kayu gelondongan. Kalau tadi Anda melihat, Anda mengatakan bahwa jangan sampai korban yang sudah mengungsi akan menjadi double victimization, akan trauma lagi, ada banjir lagi, mereka trauma lagi di daerah pengungsian. Lantas menurut Anda seperti apa kewaspadaan yang harus mereka ciptakan, awareness apa yang harus mereka ciptakan untuk menghadapi banjir-banjir susulan? Iya, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka-mereka, artinya masyarakat yang menjadi korban itu sementara dipindahkan di tempat yang aman dulu. Sehingga inilah perlunya namanya huntara. Jadi huniantara ini adalah satu proses ya, satu transisi di mana kemudian nanti akan menuju namanya huntap. Tetapi persoalannya menjadi agak kompleks memang, Mbak, menurut saya, terkait bagaimana kemudian masyarakat ini tidak merasa termarginalkan atau merasa terisolasi lah dengan kondisi yang ada. Karena apa? Karena kemudian ketika ada banjir susulan, ada kemudian pokoknya bencana susulan, itu pikirannya kemudian kepada seolah-olah mereka sebagai pihak yang hanya dibiarkan dari kondisi itu gitu loh. Nah, padahal yang sesungguhnya terjadi, pemerintah sudah berusaha keras agar mereka-mereka ini memperoleh perhatian yang cukup dalam hal ini, termasuk konektivitas transportasi, kemudian aksesibilitas terhadap wilayahnya, kemudian juga terkait dengan akses kesehatan gitu ya, pendidikan juga semua termasuk di dalamnya tadi mengenai logistik. Nah, tetapi memang dengan adanya bencana susulan ini, sekali lagi ini peran pemerintah daerah memang harus betul-betul memberi arahan ya, memberi satu advokasi dibantu oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, termasuk juga masyarakat dan NGO juga, relawan-relawan setidaknya, untuk membuat masyarakat itu percaya diri, Mbak. Karena biasanya masyarakat yang pengalaman Karena Indonesia ini kan negeri seribu bencana gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang ada di Yogyakarta maupun di Lumajang karena Gunung Semeru, nah itu mereka ini biasanya lama, Mbak, untuk menjadi move on, karena mereka kan posisinya selalu trauma, ketakutan, kemudian ada stres juga karena ditinggalkan keluarganya, apalagi propertinya juga hilang.
Nah, karena itulah kemudian menurut saya ketika ada bencana lagi, mereka jauh lebih siap, lebih memahami. Karena apa? Karena daerah-daerah seperti belajar di Lumajang maupun di Yogyakarta, mereka masyarakat umumnya sudah siap karena edukasinya sudah mapan lah gitu, dan literasinya juga cukup baik. Kemana ketika terjadi bencana, mereka sudah bisa tahu kemana harus mengevakuasi diri, bagaimana harus melarikan diri, bagaimana menghindar dari bencana. Apalagi kemudian kalau yang ada di Sumatera ini kan berikut kayu-kayu gelundungan ya, macam-macam sekali ya, dari sampah-sampah itu yang tanahnya juga sangat tebal sekali, saya lihat itu lumpurnya itu, sehingga bisa menenggelamkan rumah-rumah yang ada di sekitar di mana istilahnya bencana itu terdampak. Nah, karena itulah menurut saya penting adalah memahami bagaimana kemudian agar masyarakat tidak saja memandang bahwa bencana ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi juga bagaimana mereka lebih tahan, lebih kuat. Dan pemerintah daerah mempunyai inovasi-inovasi dibantu pemerintah pusat agar apa? Agar di dalam menghadapi bencana yang mungkin saja terjadi tidak hanya sekarang ya, tapi mungkin tahun depan ada lagi. Ya. Mereka sudah ini Mbak, seperti ada membiasakan diri setidaknya gitu. Artinya sudah adaptable dengan situasi yang ada. Baik. Nah, yang penting juga harus dipahami Mbak bahwa ketika ada yang terjadi di Agam, kemudian di tempat lain itu kondisinya kan cukup parah sekali ya, sehingga memang saya berpikir begini, bagaimana mengembalikan dia dalam konteks bisa beraktivitas sehari-hari, bisa mencari nafkah misalnya, karena persoalannya sawahnya banyak juga yang sudah tertutup lumpur Mbak, dan ini kan juga problem juga, ya. Di mana mereka kebiasaannya ada bertani, kemudian mereka harus beraktivitas di tempat huntara yang kemudian nanti beraktivitas apa, kerja apa, dan bagaimana, meskipun dicukupi, tetapi kan selama ini di huntara memang kesulitan yang paling parah di Poso misalnya yang terjadi itu air bersih Mbak. Nah ini juga pemerintah bagaimana harus memikirkan, karena banyak sekali pipa-pipa yang rusak ya yang terjadi di wilayah Agam maupun di wilayah Aceh itu, sehingga tidak mudah mendapatkan air bersih yang memang diharapkan untuk mencukupi seluruh kebutuhan warga itu Mbak. Baik, Pak Muhari masih bersama kami Pak? Pak Muhari, terkait dengan ini kan kalau kita bicara tadi yang disampaikan oleh Prof. Trubus, kewaspadaan dari masyarakat. Tapi terkait BNPB early warning itu, terkait banjir susulan, terkait longsor itu selalu ada ya Pak, selalu disampaikan ke masyarakat? Untuk warning ini menjadi lagi ya, karena dan peringatan dini meteorologi, geofisika ini menjadi BMKG. BNPB pernah menerima informasi dari BMKG, yang kita lakukan adalah bagaimana potensi bencana muncul, informasi cuaca ini bisa kita makan. Seperti halnya saat misalkan ini adalah musim hujan, sedangkan di barat kita membutuhkan udara atau kering, sehingga di tanggal 7 November itu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang paling pernah kita kerjakan panjang sejarah. Pesawat kita beroperasi lah 24 jam. Ini sebenarnya sudah alam ya, kita mencegah hujan puncak musim. Tetapi itu yang harus dilakukan, kita benar-benar harus jamin bahwa operasi dari pencarian pertolongan, distribusi logistik, karena heli kita nggak bisa terbang kalau cuaca buruk, misalkan pilihan bahkan dan untuk mencegah banjir susul dalam 1-2 kecolongan ya, kita menutup cuaca sepenuh musim hujan dan kita lakukan kesempatan bagaimana infrastruktur keairan dan saluran drainase ini seperti sungai sudah berpindah alurnya, kemudian bakalan yang luar biasa karena adanya dan seterusnya, yang tercepat normalisasi. Ada alat berat yang merupakan sial 8 provinsi sudah kita cepat proses normalisasinya, juga kapasitas atau sebenarnya intensitas hujan biasa yang pada kondisi normal itu tidak banjir. Saat ini dalam waktu lalu ada
kabupaten di misalkan yang banjir bukan begitu banjir sebelumnya karena kondisi sungai yang mulai mendangkal, kemudian dan biasa pun banjir. Nah ini juga tepat, sehingga yang kita lakukan dari teman-teman itu adalah faktor pemicu kita kurangi, sedangkan di saat penguatan atau normalisasi sektor keair kita percepat juga dengan mengoptimalkan perpres kita untuk normalisasi sungai dan seterusnya. Baik. Untuk jangka panjangnya Pak Muhari singkat saja terkait pengembalian 1,5 juta hektar hutan via Satgas PKH, kapan akan optimal untuk mencegah banjir di daerah-daerah prioritas? Singkat saja Pak Muhari. Ketika kita bicara permanen untuk penanaman kembali ke kita lakukan, dan dari sisi atau umum tanaman tentu saja kita baru melihat hasilnya nanti 10-15 tahun akan datang. Baik. Terakhir saya ke Prof. Trubus. Prof, ada saran dan juga evaluasi mungkin Prof terhadap peran BNPB sebagai leading sektor? Iya, menurut saya BNPB sudah cukup optimal dalam penanganan bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 2007. Nah, tetapi memang dalam hal ini BNPB tidak bisa sendirian karena ini luasnya cakupan dari bencana, Mbak. Sehingga peran kementerian lain dalam hal ini juga dalam pemerintah daerah bagaimana memperkuat koordinasi. Memang selama ini yang terlihat adalah apa yang disampaikan oleh BNPB sudah bisa dipahami, tetapi masyarakat masih sebagian itu belum paham, belum mengerti, atau memang kemudian menampilkan informasi-informasi melalui media sosial yang banyak berseliweran yang kemudian seolah-olah ini menjadi satu kebenaran. Dan ini menurut saya memang narasi-narasi yang seolah-olah penanganannya lamban dan penanganannya tidak tepat sasaran, itu harus istilahnya harus dilawan dengan data dan fakta. Karena itu penanganan yang sifatnya empirik ini dan realitas yang ada di lapangan harus terus di-upload ke masyarakat, sehingga pemahaman terhadap penanganan bencana ini benar-benar holistik, Mbak, komprehensif dan tidak dilihat secara parsial. Dan saya sekali lagi mendorong banget kepada pemerintah daerah jangan hanya memandang bahwa ini seolah urusan pemerintah pusat, di mana kemudian pemerintah daerah hanya memberikan data, hanya mensupport dan sebagainya, tetapi sebenarnya leading sektornya tentu BNPB dan pemerintah daerah, karena nanti juga dalam hal penetapan hunian tetap, termasuk ada sebelum hunian tetap juga ada huntara, itu semuanya melalui proses-proses kaitannya dengan legalitas tanahnya juga, Mbak, yang harus dipertimbangkan. Dan di sisi juga karena ada juga daerah-daerah yang kategori satu kampung itu hilang gitu ya. Jadi hilang, kalau rumahnya hanya rusak kecil, sedang, itu bisa diperbaiki dengan cepat. Yang susah itu yang berat, seperti yang terjadi di Aceh Tamiang itu kan hampir lumpur semua, Mbak. Hilang itu wilayahnya, kecamatan aja hilang, kan ada 11 kecamatan itu yang hilang. Nah, jadi di situ juga harus betul-betul mempertimbangkan bagaimana kemudian penanganannya itu melibatkan begitu banyak pihak. Artinya ini sekarang relawan sudah banyak berbondong-bondong ke sana, baik dari Kementerian BUMN maupun juga dari perguruan tinggi juga banyak. Ini Mas Ivan saya Trisakti juga banyak yang ada di lapangan, Mbak, menyampaikan informasi terkait perkembangannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan bersama, karena rekonstruksi ini yang akan berat, terutama berkaitan dengan meyakinkan masyarakat bahwa tinggal di tempat yang baru itu adalah memberi harapan baru. Itu yang penting, karena biasanya mereka menganggap bahwa kalau sudah di tempat yang baru mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dan saya khawatir kemudian masih muncul narasi-narasi yang belakangan seperti menaikkan bendera merah putih, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan aksi-aksi berbau perpecahan atau disintegrasi. Ini kan sering dimunculkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memprovokasi. Saya nggak harap ini semuanya tidak ada lagi provokasi yang kemarin terjadi beberapa hari yang lalu. Itu kan menyebabkan masyarakat sering berpikir kenapa kemudian kita tidak fokus saja pada penanganan tapi mengenai identitas politik sementara dikesampingkan dulu. Tetapi yang terjadi ada pihak-pihak tertentu juga yang memprovokasi. Ini menurut saya ini narasi-narasi ini harus diselesaikan atau harus dijawab tuntas oleh
BNPB dan kemudian yang memiliki data juga pemerintah daerah yang harus juga menyampaikan tokoh-tokoh masyarakat termasuk DPRD, elit-elit di daerah itu cobalah semuanya memberikan jawaban, memberikan penjelasan sehingga masyarakat itu tidak bingung, tidak panik ketika menerima informasi-informasi yang sebenarnya lebih banyak mungkin bahasanya hoax atau mungkin juga satu rekayasa informasi yang tujuannya untuk membuat masyarakat berpikir kemudian yang istilahnya tidak move off gitu Mbak. Artinya masyarakat pikirannya ketakutan, kecemasan terus, itu intinya Mbak. Baik. Dan juga yang terpenting kolaborasinya Prof, kolaborasi antara Menko PMK sebagai koordinator lintas kementerian dan juga PUPR sebagai penanggung jawab infrastruktur. Prof Trubus Rahardiansyah, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime, dan Pak Abdul Muhari, terima kasih. Sehat selalu, kita ketemu di lain kesempatan. Dialog tadi sekaligus menutup NTV Prime hari ini. Mewakili rekan Naila Husna, saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.